Kematian musik pemimpin tertinggi Iran tidak menghentikan perang. Justru sebaliknya. Beberapa jam setelah Ali Khamenei tewas dalam serangan Amerika dan musik, Iran langsung meluncurkan rudal ke Israel dan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Sejak saat itu, perang tidak lagi terbatas pada satu negara. Konflik telah menyebar ke Teluk Persia, Irak, hingga wilayah yang menampung pangkalan militer Amerika. Namun yang membuat situasi semakin berbahaya bukan hanya serangan itu, pejabat keamanan tertinggi. Iran kini mengatakan satu kalimat yang terdengar seperti janji balas dendam. Donald Trump tidak akan dibiarkan tenang setelah pembunuhan Khamenei. Jika pernyataan itu benar-benar diwujudkan, perang ini bisa berubah dari konflik regional menjadi konfrontasi yang jauh lebih besar. Karena kali ini Iran tidak hanya berbicara tentang pertahanan. Mereka berbicara tentang harga yang harus dibayar. Tak lama setelah berita kematian itu menyebar, reaksi keras datang dari para pejabat tertinggi Iran. Aliani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, tampil di televisi pemerintah dan menyampaikan pesan yang tidak meninggalkan banyak ruang untuk interpretasi. Menurutnya, Iran tidak akan membiarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump lolos dari konsekuensi atas apa yang telah terjadi. Ia menegaskan bahwa pembunuhan terhadap Khamenei dan kematian ratusan warga Iran tidak akan dianggap sebagai peristiwa musik yang bisa dilupakan begitu saja. Dalam pandangan pemerintah Iran, serangan itu adalah garis merah yang telah dilanggar. Larijani menggambarkan keputusan Amerika sebagai langkah yang berbahaya dan keliru. Ia menyebut bahwa Trump mungkin merasa terinspirasi musik oleh pengalaman Amerika di negara lain yang pernah mengalami tekanan politik atau pergantian kekuasaan seperti Venezuela. Benambusan menurutnya Iran bukanlah negara yang dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Dalam kata-katanya sendiri, Amerika kini telah terjebak dalam situasi yang mereka ciptakan. Bagi Iran, perang ini bukan lagi sekadar konflik militer, melainkan persoalan harga diri nasional dan kehormatan negara. Pernyataan tersebut datang di tengah eskalasi konflik yang telah berlangsung sejak akhir Februari. Setelah serangan awal Amerika dan Israel terhadap Teheran, Iran segera melancarkan serangkaian serangan balasan. Rudal dan drone diluncurkan ke berbagai target di Israel serta pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Serangan-serangan tersebut menandai awal dari fase baru konflik, yang tidak lagi terbatas pada satu wilayah. Dalam hitungan hari, perang mulai menyebar ke beberapa negara yang menjadi lokasi instalasi militer Amerika. Di saat yang sama, Larijani juga menyampaikan peringatan kepada negara-negara tetangga Iran. Musik, ia mengatakan, bahwa Teheran tidak memiliki niat untuk menyerang negara-negara di kawasan Teluk Musik jika mereka tidak terlibat langsung dalam operasi militer melawan Iran. Namun ia menegaskan bahwa situasi akan berubah jika wilayah mereka digunakan sebagai basis untuk serangan terhadap Iran. Dasan skondi ubeta itu kan, Iran tidak akan ragu untuk merespons. Pernyataan ini menempatkan banyak negara di kawasan dalam posisi yang sulit karena sejumlah pangkalan militer Amerika memang berada di wilayah mereka. Ketegangan regional semakin meningkat ketika berbagai laporan menunjukkan bahwa serangan udara terus berlanjut. Media Iran melaporkan musik bahwa sebuah depo minyak di selatan Teheran disasar zat tempur Amerika dan Israel. Meskipun kilang minyak utama di wilayah tersebut dilaporkan tidak mengalami kerusakan besar, serangan itu menunjukkan bahwa infrastruktur energi Iran juga berada dalam daftar target militer. Di sisi lain, citra satelit yang dianalisis oleh sejumlah media internasional menunjukkan bahwa beberapa pesawat mengalami kerusakan di Bandara Mehrabat, salah satu fasilitas udara penting di ibu kota Iran. Israel menyatakan bahwa operasi militer tersebut bertujuan untuk menghancurkan aset yang digunakan oleh pasukan Quds, unit elit Garda Revolusi Iran yang selama ini berperan dalam operasi luar negeri. Menurut militer Israel, sejumlah pesawat yang berada di bandara tersebut diduga terlibat dalam pengiriman senjata kepada kelompok-kelompok sekutu Iran di kawasan. Namun bagi pemerintah Iran, serangan tersebut dipandang sebagai upaya sistematis musik untuk melemahkan kemampuan pertahanan negara. Sementara itu, situasi di kawasan juga semakin kompleks dengan munculnya berbagai front baru. Di Irak, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Baghdad menjadi sasaran serangan roket. Serangan itu menandai salah satu eskalasi paling signifikan sejak perang dimulai. Meskipun belum ada pihak yang secara resmi mengaku bertanggung jawab, sejumlah kelompok milisi yang memiliki hubungan dekat dengan Iran diduga berada di balik serangan tersebut.
Pemerintah Irak sendiri menyatakan tidak ingin negaranya terseret dalam konflik yang lebih luas. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa wilayah Irak kembali menjadi arena pertarungan, tidak langsung antara Amerika dan Iran. Di Lebanon, ketegangan juga meningkat setelah militer Israel mengancam perwakilan Iran di negara tersebut. Laporan dari Reuters menyebutkan bahwa lebih dari 150 warga Iran, termasuk diplomat dan anggota keluarga mereka, meninggalkan Lebanon dan diterbangkan ke Rusia. Kepergian ini dipandang sebagai langkah pencegahan jika konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah kembali meningkat. Hizbullah sendiri selama bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu sekutu paling penting Iran di kawasan Timur Musik Tengah. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan pesan yang berbeda kepada publik internasional. Dalam sebuah pidato dia mengatakan bahwa operasi militer Israel dan Amerika bukan bertujuan untuk menghancurkan Iran sebagai negara. Menurutnya tujuan dari operasi tersebut adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat Iran menentukan masa depan mereka sendiri. Netanyahu bahkan menyatakan bahwa suatu hari nanti Israel dan Iran dapat kembali menjadi mitra yang hidup berdampingan secara damai. Namun pernyataan tersebut tidak mengubah pandangan pemerintah Iran. Bagi para pemimpin di Teheran, retorika tentang pembebasan rakyat Iran hanya dianggap sebagai bagian dari upaya perubahan rezim. Yang telah lama dituduhkan kepada Amerika dan sekutunya. Dalam konteks ini, kematian Khamenei menjadi simbol yang memperkuat narasi bahwa Iran sedang menghadapi ancaman eksistensial. Konflik yang sedang berlangsung juga menarik perhatian. Negara lain di luar kawasan. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, misalnya menawarkan bantuan kepada negara-negara Teluk yang menghadapi serangan drone Iran. Ukraina memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi drone Shahed yang digunakan oleh Rusia selama perang di Eropa Timur. Dengan teknologi pencegat berbiaya rendah yang mereka kembangkan, Ukraina berharap dapat meningkatkan kerja sama militer dengan negara-negara yang menjadi sekutu Amerika di Timur Tengah. Di Amerika Serikat sendiri, perang ini memicu perdebatan politik yang semakin tajam. Sebagian pendukung Presiden Trump menyatakan dukungan terhadap operasi militer tersebut dengan alasan bahwa Iran tidak boleh dibiarkan mengembangkan kemampuan yang dapat mengancam keamanan global. Namun sebagian lainnya mengkritik keputusan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap janji kampanye untuk menghindari keterlibatan dalam perang baru di luar negeri. Jajak pendapat oleh sejumlah lembaga menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika tidak mendukung konflik yang sedang berlangsung. Kekhawatiran utama mereka adalah kemungkinan bahwa perang ini dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas dan berkepanjangan. Beberapa tokoh politik bahkan memperingatkan bahwa keterlibatan militer yang lebih dalam dapat membawa Amerika kembali ke situasi yang mirip dengan perang di Irak ataupun Afghanistan. Sementara itu, di dalam Iran sendiri, pemerintah memperketat kontrol keamanan. Internet global sebagian besar masih terputus, membatasi akses warga terhadap informasi dari luar negeri. Pihak berwenang juga memperingatkan bahwa siapapun yang membantu musuh atau menyebarkan informasi sensitif akan menghadapi hukuman berat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah Iran berusaha menjaga stabilitas internal di tengah tekanan perang. Dengan konflik yang telah memasuki minggu kedua, banyak pengamat mulai bertanya seberapa jauh dampaknya akan meluas. Serangan yang awalnya terfokus pada Iran, kini telah memicu rangkaian peristiwa di berbagai negara di kawasan. Pangkalan militer, fasilitas diplomatik, dan infrastruktur strategis menjadi sasaran dari berbagai pihak. Kematian Ali Khamenei telah mengubah dinamika konflik ini secara fundamental. Jika sebelumnya perang dipandang sebagai upaya untuk menekan kemampuan militer Iran, kini konflik tersebut telah memperoleh dimensi baru yang jauh lebih emosional dan ideologis. Pernyataan para pemimpin Iran menunjukkan bahwa mereka melihat peristiwa ini sebagai penghinaan yang harus dibalas. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah yang diambil oleh salah satu pihak berpotensi memicu respons yang lebih besar dari pihak lain. Dan ketika perang telah mencapai tingkat eskalasi seperti sekarang, pertanyaan terbesar bukan lagi siapa yang memulai konflik, melainkan bagaimana dan kapan konflik ini akan berakhir. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें
और दोस्तों जो है ना कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है ना कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है ना कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।